Oke, mari kita lihat teks hari ini dari Ibrani. Surat Ibrani. Surat Ibrani, pasal 11, mari kita lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca buat saudara sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan kita, saudara. Jadi teks hari ini saya ambil dari ayat yang ke-6. Iman yang menyenangkan Tuhan Allah. Tanpa iman, ya memang tidak mungkin ya kita dapat menyenangkan Tuhan Allah kita. Allah yang mana? Tentu Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Lalu iman apa yang menyenangkan Tuhan? Kalau kita kembali ke pasal 11, ya yang teks yang kita baca, ayat yang pertama, diberikanlah definisi iman. Apa itu iman? Nah, ini terjemahan lain mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi kalau kita lihat teks yang bagus, kalau kita lihat di dalam King James, substance of things. Substance kadang-kadang kita bisa diterjemahkan ke Indonesia. Substansi. Hal-hal yang kita harapkan. Ya. Dan bukti. Hal-hal yang tidak kita lihat. Tapi kita percaya. Kita akan mendapatkannya. Itu iman. Istilahnya. Substansi yang kita harapkan. Iman. Nah, iman ini dirinya trust God. Kenapa? Karena kita yakin kalau saya percaya kepada Allah, tentu Allah yang di dalam Alkitab yang ditulis, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis dan pribadinya. Ini penting ya, harus bilang. Firman yang tertulis PLPB dan pribadi. Siapa? Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Ya. Nah, saudara, jadi kita perlu memahami ya, iman dalam artinya iman Alkitabiah. Kadang-kadang kita mengatakan iman yang sejati, kan begitu. Kenapa? Karena perlu kita memahami
tentang kata iman itu. Sebab di agama lain, di kalangan orang Kristen juga semuanya kan mengatakan saya beriman katanya. Saya punya iman lagi katanya ya. Nah sekarang kan kita ingin jelas katanya. Jadi iman yang bagaimana? Ya nah? Yang berkenan kan kepada, kita harus pakai lagi Tuhan Allah. Ditambah. Bukan ditambah artinya memang harus ada Tuhan Allah gitu. Ya, yang agama lain juga saya beriman, aku juga beriman kepada Allah. Lalu saya kan tanya, Allah yang mana? Dah, Allah yang di mana? Nah, konteks kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus mengatakan iman saya adalah iman Alkitabiah. Dan saya percaya kepada Tuhan Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Kita harus membuat satu pernyataan yang konkret, nyata. Kenapa? Ini nanti akan kita bedakan dengan iman-iman yang sekarang muncul di tengah-tengah orang percaya. Karena dia juga bilang, saya juga percaya, saya juga pakai Alkitab. Ya, nah, sekarang kan kita ingin tahu supaya iman yang bagaimana? Iman yang menyenangkan Allah. Nah, di dalam konteks Ibrani, ini mencatat adalah orang-orang yang beriman di dalam perjanjian lama. Kita mengatakan bapak-bapak orang beriman. Nah, di sini kan ditulis satu persatu namanya ditulis ini kan, ya enggak? Yang didahulu dengan Habel. Habel percaya kepada Sang Pencipta. Ya, dan dia percaya bahwa dia ada dan dia mentaati apa? Mempersembahkan kurban kepada Allah yang benar. Nah, Kain juga dia percaya kan Tuhan yang sama. Tapi dia tidak mentaati. Ya, dia pakai dia punya cara. Tapi Habel mentaati cara yang Tuhan mau. Nah, kemudian dia catat lagi sini, Henok. Henok ini, Henok yang PL punya ya, namanya Henok itu ya, dia bisa terangkat loh. Ini pakai terangkat ini sebenarnya ya, kalau kita pakai dalam teologi itu namanya rapture. Diangkat. Tanpa mati. Kenapa Tuhan mengangkat dia? Nah, ada lagi di sini ayatnya mengatakan, kenapa sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lalu sekarang Allah yang mana? Allah yang disembah oleh Habel, Henok, kemudian juga disembah oleh Abraham. Kan gitu, dan yang lain-lain, nenek moyangnya orang Yahudi. Oke, nah, jadi kita lihat bahwa di dalam konteks perjanjian lama bahwa iman mereka itu yang berkenan adalah percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar, yang menyatakan diri kepada mereka, nah, kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, dan kepada Musa. Nah, kan Musa bilang, namamu siapa? Ya, aku adalah aku. I am that I am. Nah, makanya sangat terkenal dengan kata itu ya. Ada namanya YHW itu. Lalu dibaca sebagian oleh orang Kristen. Kalau kita lebih senang pakai namanya Yehuwa. Ada yang sebenarnya Yahweh. Kita bilang Yehuwa. Itu yang paling tepat. Menyatakan diri. Aku adalah aku yang ada. Aku ada Allah gitu loh. Yang ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa tokoh-tokoh iman PL ini mereka diselamatkan karena iman mereka dan perbuatan mereka. Perbuatan itu apa? Ketaatan. Sangat jelas, saudara-saudara. Kalau saudara lihat, terus baca lagi kan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-7, iman, maka Nuh.
petunjuk Tuhan, ya, tentang sesuatu belum kelihatan. Tuhan bilang, no, saya mau menghukum dunia ini. You bangun kapal. Bangun kapal? Di mana Tuhan? Di atas gunung. Kan aneh. Tuhan menyuruh Nuh bangun kapal bukan di laut, bukan di pantai, tapi di mana? Di bukit, di gunung. Dia percaya. Nah, sini dia belum melihat Nile, dia udah percaya. Itu iman. Dia trust God. What God say, he believe it and he do it. Artinya dia taat, menyenangkan Tuhan kan? Lalu Nuh selamat. Nah, diselamatkan apa? Imannya plus ketaatannya. Nah, ini konsep tentang perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi, saudara, kita lihat iman yang menyenangkan Tuhan itu ya adalah iman plus ada perbuatannya. Nah, jadi kalau kita lihat saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam konsep keselamatan perjanjian lama yang kita percaya bahwa mereka diselamatkan karena iman plus pekerjaan usaha mereka. Nah, sekarang kita lihat konteks ini untuk di Ibrani ini pasal 11 ini konteksnya di dalam gereja. Dispensasi, anugerah dan gereja. Oke. Nah, ini ayat ini tentu berlaku bagi kita dalam arti menyenangkan Tuhan. Iman yang menyenangkan Tuhan. Di dalam konsep perjanjian lama itu apa? Iman apa? Kan begitu. Ya enggak? Nah, Tuhan mau manusia, kita, ya enggak? Berkenan kepada dan diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Nah, maka itulah Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, dialah adalah Mesias, juru selamat. Supaya kita diselamatkan dengan cara bagaimana? Harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Itu iman kita mengatakan. Iman kepada Yesus. Kenapa harus? Karena itu adalah maunya kehendak Tuhan. Anda tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun Anda berkata, aku punya iman yang aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Tuhan yang Maha Berdaulat. Anda tidak percaya kepada Yesus adalah juru selamat. Bagaimana iman Anda bisa berkenan kepada Allah? Tidak mungkin. Kalau kita lihat di dalam konteks Ibrani pasal 11 ayat 6. Oke lah, you bilang, aku percaya ada Allah. Oke, tapi Anda tidak percaya. Yesus Kristus adalah juru selamat dan anak Allah. Bagaimana Anda bisa berkenan kepada Allah? Bapa, nggak mungkin. Nah, jadi iman di sini, saudara-saudara. Imannya bagaimana? Iman objeknya, kita bilang, objek adalah Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Dasarnya apa? Adalah Alkitab. Firman Tuhan seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Bagaimana firman memberi kebijaksanaan kepada Anda. Nah, di mana Anda menemukan jalan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Melalui iman. Bukan melalui perbuatanmu. Bukan karena kamu giat-giat mencari Tuhan. Bukan. Tetapi Anda menemukannya melalui Alkitab. Firman Tuhan yang kita punya hari ini. Nah, makanya beda dengan orang katanya aku percaya kepada Yesus melalui mimpi. Udah beda itu. Aku percaya Tuhan Yesus melalui penampakan ada namanya apa wajahnya Yesus. Lalu kita tanya,
Wajah Yesus yang di mana? Yang ada di gereja katanya. Aduh, gimana? Siapa yang menjamin wajah yang di gereja itu wajahnya Yesus? Alkitab tidak ada memberikan jamin apa nama itu mengatakan itu wajah Yesus. Itu kan hanya yang apa nama itu lukisannya Leonardo da Vinci ya. Dia hanya bayangkan wah wajah Yesus begini 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 ya. Dia yang melukis. Lalu dipercaya oleh orang Kristen. Nah, gimana saudara-saudara? Ya, kita tidak melihat, tapi kita percaya Yesus ada. Allah ada. Kan begitu kan di dalam ayat Ibrani 11:16 kan mengatakan ya, kamu harus percaya Allah ada kan, eksis, yes, eksis. Tapi dalam konteks perjanjian baru, kita lihat bahwa kita percaya Allah ada, yes, dia mengutus Yesus Kristus. Supaya Anda dan saya percaya, itulah iman yang berkenan kepada Allah. Nah, ini penting bagi kita beriman-iman. Jadi iman kita adalah iman sejati yang menurut Alkitab. Gitu? Jadi kita mengatakan biblical faith, biblical faith. Jadi iman Alkitabiah sesuai dengan Alkitab, bukan menurut saya, bukan menurut saya mimpi, enggak, saudara-saudara. Bukan berarti saya tidak percaya bahwa ada namanya general revelations atau wahyu umum. Wahyu umum itu ada. Alam semesta. Ini wahyu umum. Nah, kalau Alkitab, lalu Yesus itu namanya wahyu khusus. Nah, wahyu umum tidak mungkin bisa membawa kita mengenal Allah yang hidup dan benar. Hanya kita istilahnya di pujian kita ini hanya meraba-raba saja ya. Meraba-raba. Kita nggak meraba-raba. Jadi iman kita bukan meraba-raba, bukan iman buta. Tetapi iman kita harus pakai apa? Conscious dan juga akal budi kita. Supaya kita baca Alkitab mengerti, memahami. Oh, maksud firman Tuhan begini. Nah, di sini beda. Saudara, bukan juga aku nggak percaya itu Tuhan bisa melakukan mujizat menyelamatkan orang. Oh bisa, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. Nah mereka ingin suka seperti Rasul Paulus. Yesus menampakkan diri. Itu beda kasusnya, saudara. Yesus menampakkan diri kepada Paulus, ya, betul. Itu kasus yang beda dengan yang sekarang. Orang ngomong, Yesus nampakkan diri kepada, oh enggak, karena ini kasus, karena Paulus mau dijadikan Rasul Yesus. Dan khusus sekali ya, jangan kita mau niru-niru yang Paulus bilang, tidak saudara. Ya, yang penting bahwa kita harus percaya, tanpa kita harus perlu melihat dulu, bukti dulu, tapi kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus yang tidak lihat, betul nggak? Dan Yesus berkata, Thomas, you melihat, you percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi apa? Percaya. Percaya apa? Akan diberikan apa? Hidup kekal. Betul kan? Kemudian akan diberikan apa? Pahala. Rewards. Oh yes. Sesuai dengan firman Tuhan. Sangat jelas sekali. Nah, saudara, jadi ini adalah iman yang benar. Oke? Iman yang sejati di mana kita diselamatkan. Ya, tidak dengan cara apapun, tapi hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 8. Oke. Saudara bisa hafal ayat ini ya? Apa itu? Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui apa? Iman ya. Oke, mari kita baca kembali. Efesus pasal 2 merupakan ayat yang favorit ayat kita. Sebab karena kasih karunia atau grace kamu diselamatkan oleh apa? Melalui iman. Iman itu apa? Nah, tadi kan sudah kita singgung kan? Itu bukan hasil usaha, tetapi apa? Pemberian Allah. The gift of God. Anugerah, the gift of God. Iman, karena Anda respon. Nah, Anda respon. Anda percaya. You confess. Mengakui. Dengan percaya dengan hati.
Dan dengan mulut Anda mengakui, menyatakan, yes, aku percaya Yesus anak Allah. Kan gitu. Aku percaya Yesus mati di atas kayu salib menembus dosa saya. Itu pengakuan Anda. Itu iman. Nah, kita lihat bahwa iman tidak terlepas dengan tindakanmu. Dan juga ajaran kita. Nah, ini penting, saudara. Oh, doktrin nggak penting. Doktrin nggak penting. Yang penting iman. Nah, di sinilah kita lihat kerancuan. Iman yang benar. Perlu tindakan? Yes, kita mengatakan. Yang akan memperoleh hidup kita supaya kita menjadi orang yang baik, memoral baik, melakukan yang baik, buat sesuatu yang benar, kan begitu. Tapi juga tidak terlepas daripada doktrin iman. Nah, makanya itu pengakuan kita, pengakuan iman itu adalah pengakuan yang apa yang kita percaya. Contohnya, saya percaya Yesus anak Allah. Itu kan pengakuan. Saya percaya Yesus mati di atas kayu salib, bukan disembelih. Kan begitu. Kan dipantek di atas kayu salib kan? Saya percaya Yesus dikubur. Oh ya, dikubur. Kemudian pada hari ketiga bangkit kembali. Setelah itu dia selesai tugasnya, kembali ke surga. Dia akan kembali lagi. Itu saya percaya. Ada yang orang Kristen mengatakan, saya percaya Yesus, saya beriman kepada Yesus. Tapi dia tidak percaya kebangkitan Yesus itu dengan tubuh yang mulia. Nah, ini problem. Sangat menjadi masalah problem. Yesus bangkit apa? Secara spiritual. Ini tidak sinkron dengan apa yang Yesus katakan. Dia telah dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Masih bisa dilihat oleh Thomas. Ya, tapi zaman ini banyak orang-orang mengatakan Yesus itu bangkit dengan secara spiritual. Apakah itu iman sejati ya? Saudara, itu pengakuan iman. Jadi makanya iman tidak terlepas dengan doktrin. Oke? Nah, begini lagi. Anda katanya percaya kepada Yesus. Bapa telah mengutus Yesus. Lalu Yesus bukan juru selamat. Yang juru selamatnya adalah Yahweh, dia pakai Yahweh lagi. Allah katanya. Allah. Ini iman apa? Iman Alkitab atau iman opini? Nah, ini jadi masalah lagi kan? Banyak pendeta yang ngomong begitu. Saudara nggak percaya. Oke, banyak lagi orang-orang Kristen nggak percaya. Apa? Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nggak percaya namanya doktrin Tritunggal. Kita percaya Allah itu satu, tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan. Nah, ada orang Kristen nggak percaya itu. Bagaimana ini? Nah, ini jadi masalah kan? Iman apa ini? Nah, kita percaya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau you akan membaptis orang, ya, diselam orang atas nama berapa orang? Kan begitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa Allah? Satu, tiga pribadi. Ada masalah dengan kita? Enggak. Tapi bagi orang lain kok ada masalah? Kita jadi bingung. Ya, begitu. Lalu mereka bilang, enggak, kami hanya baptis orang pakai nama Yesus. Sesuai dengan yang di Kisah Para Rasul. Hanya cukup pakai nama. Harus pakai 3 nama kata Yesus. Ada problem. Nah, makanya saya menganjurkan kepada saudara-saudara yang berada latar belakang di gereja yang banyak kekacauan kekristenan. Ya, Anda berada di sini, kami akan membimbing, mengajarkan akan kebenaran Alkitab ya, supaya Anda benar-benar mendapatkan iman yang benar gitu loh. Iman yang sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan. Oke? Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat yang poin pertama, harus punya iman yang benar dulu ya. Nah, setelah iman, saudara-saudara, iman akan menghasilkan buah. Kan gitu kan. Karena buahnya apa? Ya, buahnya akan kita yang dalam hidup kita menjadi kesaksian hidup kita. Oke? Makanya itu mengatakan iman dan juga ada
tindakan perbuatan kita. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, iman itu yang benar, yang Alkitab yang menyenangkan Tuhan sudah kita bahas. Nah, iman juga ada dengan cara lain untuk menyenangkan Allah. Setelah kita diselamatkan. Apa itu? Nah, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kita petunjuk bagaimana hidup kita ini bisa menyenangkan Allah. Kan betul kan? Anda kan mau memuliakan Allah, mau menyenangkan Allah kan dalam hidup kan? Betul nggak? Kita sudah punya iman ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, yang menyenangkan Tuhan adalah penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4:24. Ini Yesus yang ngomong, telah tiba penyapunya, bukan lagi seperti penyembahan ritual PL di Bait Suci dan juga bukan lagi di Samaria, di mana wanita ini mereka punya bangsa Samaria menyembah Tuhan, ya, oke, Elohim atau Yahweh di Samaria. Tuhan bilang sudah nggak lagi penyembah-penyembah yang menyenangkan Allah, Bapak kan? Penyembah-penyembah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi bukan pakai ritual lagi harus begini macam-macam enggak. Nah, lalu penyembah-penyembah benar itu maksudnya apa? Tidak tergantung pada tempat, bukan lagi di apa namanya di bait suci, kan? Dengan cara bermacam cara-cara enggak. Nah, jadi kita lihat. Nah, sekarang kita hadir di sini, apakah kita menyembah Tuhan enggak? Yes, bagian kita menyembah Tuhan. Nah, kita menyembah juga tidak ada di dalam Alkitab yang memberikan kita aturan ya, atau model liturgi. Orang Kristen di perjanjian baru kalau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran harus A, B, C, D. Nggak ada di Alkitab yang kasih petunjuk. Tapi Yesus mengatakan dalam roh. Nah, dalam roh itu artinya saudara-saudara tidak tergantung tempat, bukan pakai ritual lagi, tapi kebenaran. Kebenaran itu apa? Nah, Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 14 ayat 40 harus caranya sopan dan teratur. Pertemuan jemaat sopan dan teratur. Nggak ada lagi, kamu harus nyanyi dulu, harus begini dulu, harus begini dulu, gini enggak. Nah, sekarang kan kita hanya mengambil prinsip Alkitab, cara kita kebaktian ini, ya kita nyanyi dulu, baca Alkitab dulu, itu bagus, nggak ada menyangkut, bagus, tidak bentrok dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kan begitu. Nah, yang masalahnya, saudara, di zaman ini banyak gereja yang mengadakan kebaktian yang sudah agak kacau. Kacau dalam arti mengadopsi cara-cara dunia masuk ke dalam gereja. Nah, ini yang kita lihat bentrok dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kita tidak lagi pastornya pakai topinya begini, pakai apa namanya? Jubah. Ya, harus pakai tongkat jalan, pakai tali gini. Ini nggak ada semuanya. Tradisi itu semua nggak ada jalan kita. Tapi kita cara yang sopan dan teratur. Pak Pendeta, kenapa pakai jas? Itu kan orang bule punya. Saya tanya, apakah orang pakai baju jas dan itu melanggar Alkitab nggak? Justru lebih sopan ya, lebih sopan gitu loh. Boleh pakai namanya kemeja batik nggak? Boleh-boleh aja. Pak Tom kalau saya minta dia khotbah, dia selalu pakai batik ya, masih ingat ya. Datang, dia bilang apa? Karena saya sudah jadi orang Indonesia. Dari dulu saya jadi misionaris, saya orang Indonesia. Dia kemana-mana pakai batik. Wah, jadi ciri khasnya oke, orang batik. Boleh nggak pakai batik khotbah? Ya di Alkitab nggak ada melarang. Ya makanya itu harus sopan dan teratur. Nggak masalah, saudara. Boleh pakai congsam nggak? Pakai congsam, pakai baju tradisi Tionghoa khotbah nggak? Ya sih sebenarnya sih nggak ada masalah juga. Tetapi kalau you pakai itu kan juga agak sedikit, ini bukan Xinjia, bukan Imlek, kan begitu. Nah kan, jadi image-nya udah agak sedikit beda. Tapi kalau you pakai baju yang biasa, no problem.
Gitu loh saudara. Oke, this okay. Nah, yang penting itu kita mau menyenangkan Tuhan. Oke, itu satu penyembahan ya. Jangan pakai-pakai yang nari-nari lagi, gonjok-gonjok di gereja. Itu bukan gereja. Itu diskotik. Nah, makanya itu ada satu grup yang ada di Singapura. Tadi malam saya lihat dia lagi wawancara. Dia udah lama di gereja, baru sadar banyak ajaran-ajaran nggak benar katanya. Dia bilang akhirnya disimpulkan, di gereja itu ya seperti diskotek katanya. Ada lampunya, jadi pendeta yang khotbah itu seperti orang yang wah show off katanya. Wah sampai gini-gini juga. Dia baru sadar sudah lama jadi jemaatnya. Kenapa? Tidak belajar doktrin. This problem, saudara-saudara. Itu masalahnya. Oke? Kita tidak mau. Oke, kita biasa saja. Ya. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah. Nah, artinya taat perintahnya, yes. Nah, bukan taat kepada aturan manusia. Nah, ini kan Petrus dengan teman-temannya ditangkap oleh itu apa nama itu? Oleh imam-imam itu. Ditangkap. Lalu mereka sidang, sudah sidang bilang, you jangan berkhotbah menginjil pakai nama Yesus Kristus. Stop. Imam besar. Itu bilang apa? Katanya. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 5:28. Ya, dia mengatakan apa? Kata Petrus, kita harus taat kepada Allah, ya kan? Lebih dari manusia. Saudara lihat, iman tidak terlepas daripada buahnya apa? Ketaatan kepada Tuhan. Petrus dibebaskan, dia pergi keluar, dia beritakan Injil. Yesus juru selamat, Mesias, Mesias. Semua orang bingung. Kan sudah diperintahkan oleh imam besar, oleh agama. Stop. Tapi dia tidak stop karena dia taat kepada Tuhan. Itu yang kedua itu. Makanya lihat menyenangkan Tuhan ya. Mentaati firman Tuhan itu senang. Tuhan itu senang. Senang nggak? Oh yes. Iya, dia senang. Dia akan memberi upah kepada kita. Oke. Yang ketiga, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, mempersembahkan tubuh kita. Nah, kenapa? Karena kita telah ditebus, sekarang sudah milik Tuhan, yuk persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Pelayananmu yang sepatutnya. Tapi kalau lain menerjemahkan ibadahmu yang sejati. Sudah saya ngomong, di dunia ini tidak ada ibadah sejati. Semua itu hanya bayang-bayang aja yang akan datang. Ya, nggak ada yang ibadah sejati. Oke, nah itu adalah pelayanmu yang sepatutnya, the reasonable service. Oh itu yang harus kita lakukan. Bersama Tuhan, persembahkan tubuh. Aku mau memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Puji Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh ini ada satu paket dengan muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kita telah ditebus oleh apa? Darah Yesus Kristus. Maka tuh Paulus mengatakan, you persembahkan tubuhmu, jangan kasih kepada dunia. You sudah diselamatkan, you sudah tebus, ayo tubuhmu, you persembahkan kepada Tuhan dan muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, carilah perkara-perkara yang di atas. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya orang yang di dunia ini lebih cenderung cari perkara di dunia kan, cari masalah di dunia ya kan, perang sana perang sini kan, perkara di dunia, ya itu biasa. Pokoknya fokusnya hidup saya harus dunia. Nah sekarang saudara kita lihat ya China ya, Tiongkok ya, begitu maju luar biasa. Saya selalu lihat di TV itu ya. Sekarang kan sudah terbuka China ya. Dulu kita waktu masih di SMP, SMA, masih China belum begitu terbuka. Ya dah, belum. Setelah Deng Xiaoping membuka pintu kepada Amerika, kan Amerika banyak bantu kan. Akhirnya Chinese buka. Orang datang, pintu matang. Ya, dia buka. Nah, itu tuh apa? Karena gara-garanya Deng Xiaoping itu. Nah, akhirnya Tiongkok itu semakin maju, semakin kaya.
Kalau saudara lihat kalau di Tiongkok itu, kalau di YouTube itu ya manusianya, aduh, tak terhitung di mana-mana. Semua padat luar biasa. Kalau udah Xinjia, Anda bisa lihat itu kayak semut deh di stasiun-stasiun. Jadi waktu Xinjia aja menjelang mau Xinjia ya, manusia yang bergerak paling banyak di dunia di planet ini di Tiongkok. 1/4 penduduknya bergerak. Yuk bayangkan 1,3 miliar manusia. 1/4 orang itu bergerak. Tapi pemerintahnya hebat. Bisa mengatasi manusia yang begitu parah. Bisa pulang kampung mereka ya. Pakai transportasi. Luar biasa bilang. Kenapa? Nah, karena kemakmuran. Dan juga mereka enjoy dengan makanan. Luar biasa. Kalau yang kaya raya tuh bagi uang tuh angpau itu seperti kayak nggak ada apa-apanya ya. Ya, ada satu bos besar di Tiongkok itu bagi angpau tuh itu satu meja luar panjang tuh uangnya berlimpangan itu. You ambil, you ambil itu ada hitungannya seberapa banyak kamu bisa. Ada yang dapat dikit, ada dapat banyak. Kenapa? Ada yang pintar tuh hitungnya pintar tuh kayak gitu ya. Oh dapat dia banyak. Nah, udah, top. Nah gitu. Mereka sangat menikmati dunia ini. Mengapa? Dunia ini adalah hidup mereka. Tapi kita orang percaya, bukan. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia penderitaan. Karena itu, pikirlah hal-hal yang ada di atas, kata firman Tuhan. Carilah perkara-perkaranya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Kolose 3:1-2. Carilah perkara-perkara yang di atas, yang baik, yang benar. Kan? Itu yang kita menyenangkan Tuhan. Oke? Kemudian yang terakhir. Nah, ini yang paling sehari-hari kita. Di sini ayat firman Tuhan juga mengatakan ya, hormatilah semua orang. Ya lah, setiap hari kita ketemu orang kan, kita ketemu orang ya. Kita hormati semua orang. Ya, kasihilah. Nah, ada lagi. Kasihlah saudara-saudaramu seiman. Oke? Kemudian takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Raja representasi adalah pemerintahan. Hormati. Nah, kita hormati pemerintah, yes, pemerintahan. Kita taat aturan, ya. Itu menghormati, ya. Saudara, kita respect semua orang. Yang nggak percaya Tuhan, yang seiman, kita respect. Maka itu adalah buah daripada iman kita. Jangan sampai kita mengatakan, orang Kristen mau kuiki, hak fangong, mau kuiki, tahu nggak? Tidak ada sopan santun katanya. Nah, orang Kristen harus lebih dari itu. Nah, ketemu orang, biasanya kalau kita di Timur, selamat siang Om. Orang senang. Itu ada satu anak kecil di lift. Dia dilihat saya, halo Om, selamat siang. Ih, anak kecil, putih-putih lagi dia. Dia bilang, selamat siang Om. Padahal saya udah jadi kakek ya. Dia bilang, oh nggak apa-apa, saya senang. Gitu loh. Ada satu anak gitu. Ya gitu dia. Dia lihat ketemu orang selamat siang. Orang senang, betul senang. Ya. Ya, kita saling menghormati. Yang muda menghormati, yang tua juga hormati yang muda dong. Ya, masa dihormati kan? Yang kecil juga harus dihormati, harus dihargai. Ya, ya itulah saudara-saudara kita lihat iman yang sejati, iman yang benar adalah iman Alkitabiah. Dan iman Alkitabiah menghasilkan buah dan pengajaran yang benar. Sound doctrine. Gereja kita adalah gereja yang selalu mentaati firman Tuhan dan ajaran-ajaran pada Rasul yang tertulis di Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita. Mari kita berdoa.